Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Dirgahayu negara Republik Indonesia yang ke-78, Merdeka. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati negara kita dan para pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta seluruh jajarannya. Tuhan yang memberkati dan memberi sukacita kepada kita semua, yang pada hari ini tepat merayakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-78. Marilah kita mendengarkan firman kehidupan hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Tema firman kehidupan kita, sabar menghadapi semua orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini adalah merupakan nasihat. Setiap nasihat tentu mempunyai latar belakangnya masing-masing. Nasihat dalam firman kehidupan kita hari ini adalah nasihat untuk menghadapi para pengajar sesat. Siapakah yang disebut dengan pengajar sesat itu? Yaitu pengajar yang mengajarkan pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun, dan yang bertentangan juga dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam renungan firman kehidupan kita hari ini, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya, Timotius, tentang bagaimana menghadapi pengajar-pengajar sesat. Paulus mengingatkan bahwa para pengajar sesat itu suka bersilat kata dan mengacaukan keadaan. Bicaranya adalah omongan yang kosong, tetapi menjalar seperti penyakit kanker, dan selalu provokatif. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius supaya menghindari perdebatan dengan para pengajar sesat itu, karena akibatnya adalah pertengkaran. Padahal pertengkaran itu sangat bertolak belakang dengan maksud Injil, sebab dapat membuat kita lepas kontrol, sehingga mengeluarkan perkataan kasar yang tidak berguna, bahkan perkataan yang kotor. Karena itu Paulus memberi nasihat kepada Timotius dan kepada kita semua yang mendengarkan firman kehidupan hari ini. Seorang hamba Tuhan, bahkan orang Kristen, tidak boleh bertengkar, tetapi harus berusaha agar hidupnya layak di hadapan Allah. Memang renungan firman kehidupan ini ditujukan kepada Timotius, hamba yang melayani Tuhan. Akan tetapi, nasihat untuk tidak bertengkar dan bersikap ramah, cakap mengajar, dan sabar adalah juga merupakan nasihat untuk semua orang percaya. Misalnya, kepada jemaat Kolose, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Setiap orang percaya, baik sebagai hamba maupun jemaat, harus menunjukkan sikap hidup yang ramah terhadap siapapun. Keramahan merupakan sikap hidup yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Hendaknya keramahan kita tidak dibuat-buat, hanya untuk menyenangkan hati orang. Keramahan kita harus keramahan yang membangun orang lain. Jadi tidak sekedar ramah, karena ada maksud dan tujuan kita. Orang percaya juga harus memiliki kualitas dan kompetensi, sehingga mampu memberi pengajaran atau bimbingan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan mampu menghadapi para pengajar sesat. Kita butuh kesabaran. Sabar adalah juga menjadi bagian dari kehidupan setiap orang percaya, baik dia sebagai hamba Tuhan atau hanya jemaat biasa. Itulah andalan kita menjalani kehidupan ini, yaitu sabar. Hari ini kita bersyukur telah diberkati dengan firman Tuhan. Kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Kita percaya Yesus yang memimpin dan menuntun hidup kita untuk menuju pada kehidupan yang damai, kehidupan yang sehat, kehidupan yang diberkati dalam nama Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur
telah diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini juga kita bersyukur atas kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Kita percaya Yesus yang akan memimpin dan menuntun hidup kita untuk menuju pada kehidupan yang damai, kehidupan yang sehat, kehidupan yang diberkati. Demikianlah firman kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita. Kami masih boleh mensyukuri berkat Tuhan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Kami masih boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-78. Mampukan kami untuk tetap boleh bersukacita. Mampukan kami juga bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Terlebih untuk gerejamu juga. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadikan kami untuk terus orang-orang yang cinta akan kedamaian, sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.